teman-teman semuanya, saya Elven Calvinson. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rasio keuangan. Yang akan kita bahas kali ini adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu rasio. Rasio itu adalah suatu perbandingan, sedangkan rasio keuangan itu adalah yaitu kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Current rasio itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar. Lalu quick ratio itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar tanpa persediaan. Kita akan masuk ke rumus likuiditas, yaitu current ratio sama dengan current aset dibagi dengan current liabilitas. Lalu untuk rumus quick ratio yaitu current aset dikurang inventory dibagi dengan current liabilitas. Kita akan masuk ke contoh soal. Perusahaan Pelita Indonesia memiliki penjualan sebesar 1 juta dan COGS-nya sebesar 300.000. Laba kotornya didapatkan sebesar 700.000. Biaya-biaya lainnya yaitu didapatkan di angka sekitar 500.000. Pajak pendapatan itu 50%. Berarti dia akan menjadi 100.000. Laba bersih setelah pajak yaitu 100.000. Total aset sebesar 1 juta terdiri dari aset lancar sebesar 450 dan aset tetap sebesar 550. Rata-rata piutang usaha adalah 250.000. Rata-rata persediaan adalah 200.000. Total ekuitas sebesar 500.000. Total utang sebesar 500 terdiri dari utang lancar sebesar 150 dan utang jangka panjang sebesar 350.000. Yang kita ambil adalah aset lancar, lalu rata-rata persediaan dan utang lancar. Berarti kita akan masuk ke soalnya, yaitu current ratio. Current aset dibagi current liabilitas. Berarti current aset ini adalah aset lancar, sedangkan current liabilitas adalah utang lancar. Dibagi 450 dibagi 150 sama dengan 3. Current aset sama kayak tadi, 450.000 dikurang 200.000. 200.000 itu adalah rata-rata persediaan, didapatlah sekitar 250 dibagi dengan 150 dan hasilnya adalah 1. Rasio profitabilitas atau ada gross profit margin, mengukur profitabilitas dari penjualan setelah dikurangi COGS. Net profit margin yaitu mengukur laba bersih yang diperoleh dari penjualan. ROA atau return on asset, mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROE yaitu return on equity, mengukur pengembalian laba bersih terhadap ekuitas pemegang saham. Selanjutnya kita akan masuk ke rasio profitabilitas. Di sini ada 4, yaitu gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Gross profit margin itu sales dikurang COGS dibagi dengan sales lagi baru dikali dengan 100%. Sedangkan net profit margin itu net profit dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Return on asset atau bisa disebut sebagai ROA yaitu earning after tax dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Return on equity atau bisa disebut sebagai ROE, earning after tax dibagi dengan total equity dikali dengan 100%. Di sini kita ada contoh soalnya yang bakal kita ambil, yaitu penjualannya sebesar 1 juta, COGS-nya sebesar 300.000, laba kotor sekitar 700.000, dan biaya-biaya lainnya 500.000. Kita akan masuk ke rumusnya. Gross profit margin sampai dengan 1 juta dikurang 300.000, lalu dibagi dengan 1 juta lagi dikali dengan 100%, maka didapatkan hasilnya yaitu 70%.
Net profit margin sama dengan 200.000 dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100%, maka dapatlah 20%. Lalu kita akan masuk ke ROA. 100.000 dibagi dengan 1 juta dikali dengan 100%, maka hasilnya yaitu 10%. Return on equity atau ROE, 100.000 dibagi dengan 500.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya yaitu 20%. Kita akan masuk ke rasio solvabilitas, atau bisa disebut ada dua, yaitu DER dan DAR. DER ini adalah debt to equity ratio, seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibanding ekuitas untuk membiayai asetnya. Sedangkan DAR atau debt to asset ratio, sebesar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kita akan masuk ke rumusnya, yaitu debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Kita akan masuk contoh soal yang kita ambil, yaitu total aset sebesar 1 juta yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Lalu yang kedua yang kita ambil adalah total ekuitas sebesar 500.000 dan total utang sebesar 500.000. Kita akan masukkan angkanya ke rumus itu, yaitu yang pertama kita akan kerjakan, yaitu debt to equity ratio. 500.000 dibagi dengan 500.000 dan dapat hasilnya 1. Debt to asset ratio sama dengan 500.000 dibagi dengan 1 juta, hasilnya 0,5. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Inventory turnover ratio, seberapa cepat persediaan berputar dalam satu periode. Receivable turnover ratio, atau sebagai efektif perusahaan dalam mengelola piutang usaha. Yang ketiga, total asset turnover ratio, efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu yang pertama inventory turnover ratio, COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Receivable turnover ratio, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Yang ketiga, total asset turnover ratio, yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset. Contoh soal yang akan kita ambil yaitu penjualan sebesar, atau bisa disebut sebagai sales, yaitu kita akan mengambil HPP atau COGS-nya. Lalu kita akan mengambil total asetnya, yaitu selanjutnya rata-rata piutang dan rata-rata persediaan. Inventory turnover ratio, yaitu 300.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,5. Receivable turnover ratio sama dengan 1 juta dibagi dengan 250.000, maka hasilnya 4. Total asset turnover ratio sama dengan 1 juta dibagi dengan 1 juta, maka dapatlah hasilnya 1. Selanjutnya yaitu kita akan mengukur rasio pasar, earning per share atau EPS, mengukur laba bersih yang tersedia untuk setiap saham yang biasanya beredar. Yang kedua, price to earning ratio atau P per E ratio, mengukur valuasi pasar terhadap laba per saham. Yang ketiga, dividend yield, mengukur dividen tahunan yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai persentase dari harga saham. Ini untuk rumus-rumus rasio pasar. Yang pertama EPS, yaitu laba bersih dikurang dengan dividen preferen dibagi dengan jumlah saham beredar. PE rasio sama dengan harga saham dibagi dengan EPS. Yang ketiga, dividen yield, dividen per saham dibagi dengan harga saham lalu dikali dengan 100%. Di sini kita agak contoh rasio pasar. Perusahaannya yaitu Pelita Indonesia, memiliki laba bersih sebesar 100.000, dividen preferen sebesar 20.000, jumlah saham beredar sebesar 90.000 saham, harga saham sebesar Rp100, dan dividen per saham sebesar Rp2. Kita akan masukkan ke rumusnya, yaitu EPS, yaitu 100.000 dikurang 20.000 dibagi dengan 90.000, maka hasilnya 0,89. Selanjutnya PE rasio, yaitu 100 dibagi dengan 0,89 sama dengan 112,35. Selanjutnya dividen yield, 2/100 dikali 100%, maka hasilnya adalah 2%.
Jadi itu saja hasil dari presentasi saya mengenai rasio keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.